Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Akmalawati SPD SD MPD, pengawas Disdikbud Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik apresiasi GTK 2025 sebagai pelopor komunitas belajar pengawas sekolah. Pengawas saat ini memiliki peran yang sangat krusial. Oleh sebab itu, kami para pengawas melakukan berbagai langkah strategi membuat perubahan pendidikan di satuan pendidikan. Melalui wadah komunitas belajar pengawas, disusunlah rancangan kegiatan dan program yang akan kami jalankan. Sebelum program tersebut ditindaklanjuti, kami para pengawas terlebih dahulu melakukan identifikasi awal. Tujuannya untuk memetakan kebutuhan awal. Apa yang menjadi kebutuhan prioritas terkait materi-materi esensial yang akan kami laksanakan. Langkah-langkah atau strategi yang saya lakukan dalam kegiatan sharing together bersama pengawas dalam memecahkan masalah dalam komunitas. Yang pertama, berbagi pengalaman atau praktik baik yang telah dilakukan oleh pengawas di sekolah binaannya. Misalnya, pengawas SD berbagi strategi dalam pendampingan asesmen diagnostik. Sementara pengawas TK berbagi inovasi dalam stimulasi tumbuh kembang anak usia dini yang terintegrasi dengan kurikulum merdeka. Salah satu kelemahan pengawas adalah sering terbatas pada jenjang masing-masing. Komunitas ini sengaja dirancang lintas jenjang yaitu TK, SD, dan SMP untuk menciptakan pemahaman yang utuh tentang kontinuum pendidikan beserta didik. Selanjutnya, melakukan kolaborasi. Tujuannya pengawas dapat menyelaraskan standar transisi dari TK ke SD atau dari SD ke SMP, memastikan bahwa GTK yang di wilayahnya bekerja dalam visi yang terintegrasi, yang pada akhirnya akan berdampak pada positif pada pengalaman belajar peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya, pertemuan rutin diisi dengan berbagi, tetapi juga dengan kegiatan peningkatan kapasitas seperti bedah kasus atau studi kasus pendampingan sekolah yang sulit berubah. Yang kemudian, diskusi mendalam tentang kepemimpinan sekolah dan budaya positif. Menyusun rencana aksi pengawas yang inovasi dan teratur. Dengan adanya komunitas belajar pengawas yang kuat dan solid, diharapkan akan terjadi efek berganda yang signifikan pada pemberdayaan GTK di seluruh Aceh Utara. Kemudian selanjutnya, pendampingan yang lebih efektif yaitu pengawas memiliki bekal strategi dan pengetahuan yang lebih kaya dan seragam, sehingga pendampingan mereka kepada kepala sekolah dan guru menjadi lebih relevan, mendalam, dan transformatif. Selanjutnya, akselerasi implementasi kurikulum merdeka, yaitu pengawas dapat lebih efektif mendorong GTK untuk tidak hanya mengimplementasikan kurikulum merdeka, tetapi juga memahami esensinya sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Budaya belajar di sekolah, yaitu pengawas yang aktif belajar akan menularkan semangat ini kepada sekolah binaannya, menjadikan komunitas belajar di tingkat sekolah semakin optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan dorongan program GTK nasional. Menindaklanjuti salah satu program yang sudah dirancang dalam program masalah komunitas belajar pengawas, yaitu mendiseminasikan penerapan implementasi pembelajaran mendalam pada salah satu sekolah binaan. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, Allah masih memberikan kita
sehingga bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Selama sering beriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kehalibaan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para al dan sahabat beliau sekalian. Ibu-ibu SD Negeri 1 Malang Mulia, di sini kita harus update informasi terkini mengenai pembelajaran mendalam. Nah, ini untuk apa? Supaya kita dalam mengajar mengajari anak-anak kita di kelas itu tidak terlepas dari informasi-informasi yang terkini. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang pembelajaran mendalam. Bapak Ibu ada yang sudah paham ya, sudah pernah mendengar tentang pembelajaran mendalam. Itu seperti apa? Siapa yang bisa memberikan sedikit informasi, prinsipnya atau pembelajarannya seperti apa? Ada? Bu? Bu? Ada nggak? Pasti lah, kan? Pernah nggak nih yang kita pilih yang penting itu? Yang penting-penting aja. Nah Bu, apa sih pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau disebut dengan mindful. Ya, bermakna atau disebut dengan meaningful dan menggembirakan atau disebut dengan joyful melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, itu pembelajaran mendalam. Sudah paham ya sekarang? Nah, berarti olah hati tadi ada di dalam ya. Kenapa ada olah hati? Karena kalau hati nggak tenang, hati masih merawe-rawe, belum bersih, kita nggak akan tenang dalam mengajar. Maka di dalam pembelajaran mendalam disetlah seperti ini. Nah, kalau sekarang ada orang tanya apa itu pembelajaran mendalam, udah paham ya? Nah, di sini ada bola dunia, Bapak Ibu. Bola dunia ini, di sini ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, yang ini apa? Yang biru ini apa? Yang kuning apa? Yang abu-abu apa? Putih apa? Nah, ini ada kategorinya tersendiri, Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran mendalam. Ada di dalamnya praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Kalau ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, kita foto sebentar ya. Foto bahwa anak-anak ibu hari ini ada belajar dengan aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, kita foto sebentar ya. Foto bahwa anak-anak ibu hari ini ada belajar dengan aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pendampingan berkelanjutan untuk memberdayakan guru pada optimalisasi penguatan komunitas belajar intrasekolah. Demikian praktik baik ini saya berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat.